Halo guys, welcome back to my channel. Berjumpa kembali dengan saya di channel Yan Sweetner. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang bagaimana caranya menginstalasi Linux Ubuntu 19.10 di dalam sistem operasi Windows atau dual boot ya. Jadi satu sistem operasi Windows, nanti juga ada sistem operasi Linux. Nah, langkah ini adalah langkah yang ketiga. Jadi saya sudah ada dua video yang lain, yaitu video yang terdahulu tentang bagaimana caranya mempartisi harddisknya, dan yang kedua adalah bagaimana caranya membuat bootable-nya. Nah, kali ini kita akan langsung ready proses instalasinya. Jadi saya sudah menyediakan atau sudah melakukan dua hal yang saya sebutkan tadi. Nah, sekarang kita restart komputernya. Ingat bahwa sekarang flashdisknya masih tercolok atau bootable flashdisk untuk Linux-nya sudah tercolok di komputernya. Kemudian nanti jika terjadi restart, ini kebetulan saya menggunakan Gigabyte, jadi ada tombol F12 untuk masuk ke select boot device-nya. Nah, kemudian di sini saya akan pilih ini ya, jangan pilih yang SanDisk-nya. Jadi pilih yang UEFI SanDisk, karena sistem operasi Windows-nya kita juga sudah menggunakan UEFI. Jadi ini yang kita pilih. Klik ini, kemudian kita tekan enter. Oke, jadi ada proses. Nah, seperti ini. Ini bisa dipilih. Yang pertama itu adalah try Ubuntu without installing. Jadi istilahnya kita akan menggunakan Ubuntu tanpa kita menginstal ya, langsung dijalankan di flashdisk-nya. Nah, kalau ini kita gunakan nanti, jadi sistem operasinya atau apapun yang kita rubah di dalam sistem operasi itu tidak akan tersimpan. Kalau untuk coba-coba bisa menggunakan ini. Kalau misalnya yang kedua, ini jika ada masalah di saat kita menggunakan graphic card atau kita menggunakan VGA. Kemudian ini kita install Ubuntu-nya, kemudian di sini juga install Ubuntu yang aman di grafik. Kemudian ini OM install, kemudian check disk. Jadi yang kita pilih itu adalah install Ubuntu. Kemudian kita tekan enternya. Nah, di sini nanti akan terjadi sebuah loading dari sistem operasi. Oke, di sini sudah ada indikator di pojok kiri atas. Oke, sudah muncul logo Ubuntu-nya. Oke, ini logonya. Oke, sudah muncul welcome ya. Nah, di sini ada pilihan dari bahasa. Jadi untuk pilihan bahasanya, kalau saya gunakan di sini adalah Indonesia ya, bahasa Indonesia. Oke, jadi ini untuk bahasa instalasinya. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, baru kita diminta memilih susunan papan ketik. Jadi ini susunan keyboardnya, biarkan ya, karena keyboard kita yang kita gunakan biasanya adalah Inggris ya, yaitu QWERTY. Kita lanjutkan aja ini, jangan diapa-apakan. Nah, kemudian di sini nanti akan ada informasi atau pilihan tentang pembaruan dan perangkat lunak lain. Jadi yang pertama sih Anda ingin memulai dengan memasang apa-apa. Nah, jadi di sini misalnya ada instalasi normal atau instalasi minimal. Kita pakai instalasi normal saja. Jadi di instalasi normal itu akan ada web, utilitas, perangkat lunak, perkantoran, permainan, dan pemutar video. Pemutar media ya. Tapi kalau misalnya minimal, itu hanya peraman web dan utilitas dasar. Jadi usahakan yang dipilih itu adalah install normal. Kemudian pilihan lainnya, jika misalnya terkonek internet, nanti akan di sini akan melakukan update. Ya, kebetulan di sini internetnya tidak saya koneksikan, nanti otomatis tidak akan terjadi update. Kemudian
ini juga bisa dicentang pasang perangkat lunak pihak ketiga untuk perangkat kelas WiFi grafis plot media taman. Oke, ini bisa dicentang agar nanti apa yang kita install itu lengkap. Jika sudah, kita klik lanjutkan. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, nah kemudian di sini ada jenis instalasinya. Jadi jenis instalasi di sini yang dimasukkan di sini yang pertama ini pasang Ubuntu bersama Windows Boot Manager. Ini nanti akan ada informasi seperti ini, dokumen, musik, dan file pribadi lainnya akan disimpan. Anda dapat memilih sistem operasi yang tiap komputer nyalakan. Kemudian yang kedua, hapus disk dan pasang Ubuntu. Jadi kalau pilih ini, kalau ini Anda pilih, berarti semua data tentang Windows 10-nya akan dihapus, jadi hanya satu saja. Kemudian kalau di sini diminta menghapus disknya, yang kita pilih adalah biar aman, itu kita pilih adalah ini ya, sesuatu yang lain. Jadi ini kita akan Anda dapat membuat atau mengubah ukuran partisi atau memilih banyak partisi untuk Ubuntu. Nah, jadi ini yang dipilih karena kita akan mengedit sesuai dengan video saya yang terdahulu tentang partisinya. Jadi kita sudah sediakan partisi soalnya di sini ya. Kemudian kita klik lanjutkan. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ada ruang kosong sebesar hampir 200. Kemudian kita klik ini, kemudian kita pilih, jangan pasang ya, kita pilih ini dulu, kita buat partisinya dulu. Nah, kita rencanakan untuk partisi yang pertama itu namanya partisi swap. Di sini ada partisi swap. Oh ini ya, ruang swap. Ruang swap ini kapasitasnya 2 kali memori. Jadi kalau saya memori aja 4 GB, jadi kalau 8 GB. Jadi saya anggap di sini adalah 10 ya, ini dia 10 GB. Kemudian kita klik OK. Nah, ini masih proses. Nah, nanti akan terbentuk seperti ini. Ada ruang swap sebesar 9999 MB. Oke, jadi tidak masalah. Selanjutnya di sini kita akan membuat partisi untuk sistemnya. Nah, untuk sistemnya ini kemudian kita akan plus dulu, kemudian biarkan sisanya, kemudian ini biarkan, kemudian ini biarkan ext4. Setelah itu pilih titik kaitnya, kita pakai ini ya. Nah, kalau misalnya kita nanti bisa bagi-bagi lagi, bisa buat seperti ini ya, tapi janganlah kita, karena baru pertama, janganlah kita bagi seperti, kita jadikan satu saja. Setelah itu kita klik OK. Oke, jadi nanti akan ada 2 ya. Jadi Linux itu memerlukan ada 2 partisi. Yang pertama ada namanya swap, yang kedua namanya ext4 ya. Jadi jika sudah keduanya terbentuk, baru kita akan melakukan pasang sekarang. Kita klik pasang sekarang. Nanti akan ada informasi bahwa ini ya, akan membuat 2 partisi. Ini ya, ada yang namanya swap dan ext4, ini akan diformat. Itu yang lainnya tidak akan diapa-apakan. Jadi saya ini kan dulu. Kalau ini untuk Windows Boot Manager-nya yang 3 ini, kemudian ini untuk yang C, ini untuk yang D. Kemudian ini untuk swap Linux, ini untuk file Linux-nya. Jadi ini tidak akan diformat, ini tetap akan ada gitu ya. Jadi Linux-nya akan tersimpan di sini. Oke, kemudian kita pasang. Ini ada informasi seperti tadi. Lanjutkan. Nah, jadi ada proses pemilihan tempat atau lokasi. Nah, karena saya yang berada di ini, saya pilih yang di sini ya. Yang di sini. Ya, Makassar. Oke, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, baru di sini akan memberikan informasi tentang profil. Jadi nama Anda. Ya, saya singkat dulu ya.
Oke, kemudian nama komputer Anda. Nah, di sini juga akan dibentuk secara otomatis, tapi ini juga bisa kita rubah. Misalnya kita ketik seperti itu. Nah, ini username-nya, kemudian untuk sandinya. Nah, sandinya silahkan dibuat sebagus mungkin. Nah, kemudian sandi cukup aman. Kemudian kata sandi sekali lagi, jadi ulangi yang di atasnya, diulangi di bawah lagi. Kemudian, nah ini ada 2 informasi nih. Masuk secara otomatis. Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke Linux, jika Linux itu digunakan oleh diri kita sendiri atau komputernya kita gunakan sendiri, bisa gunakan ini. Jadi kalau misalnya digunakan di kantor, kita bisa gunakan ini. Jadi orang lain tidak bisa masuk, harus memasukkan username dan sandinya. Tetapi kalau ini nanti otomatis akan masuk. Jadi ini bisa dipilih ya. Kalau saya biasanya pilihnya yang ini, memerlukan kata sandi untuk masuk biar lebih aman. Selanjutnya kita klik lanjutkan. Oke, ini prosesnya. Ini ada proses sedang menyalin berkas. Oke, di sini kebetulan saya sudah mengkoneksikan dengan internet. Nanti kalau misalnya ingin cepat dan tidak ada seperti ini, bisa tidak dikoneksikan internet, jadi tidak ada download secara otomatis. Kalau saya sih usahakan, kalau memungkinkan jaringan kita aktifkan internetnya agar bisa mendapatkan file atau aplikasi yang up to date. Nah, jadi di sini waktu yang diperlukan itu hampir 1 menit sampai 2 menit tadi ya. Jadi dia langsung, di sini ada informasi, nanti langsung melakukan download tentang apa-apa yang update tentang aplikasi ataukah nanti kernelnya dan yang lain-lain. Oke, di sini juga bisa dilihat fitur-fiturnya. Jadi di sini yang pertama dia sebutkan apa nih? Alami semua manfaat internetnya. Kemudian di sini ada semua yang Anda butuhkan untuk perkantoran sudah disediakan. Jadi sudah ada Office-nya. Jadi Office di Linux itu namanya LibreOffice ya. Ada untuk Write, ini berarti untuk seperti Word. Kemudian ada LibreOffice Calc, ini berarti Excel. Kemudian Impress-nya berarti PowerPoint. Kemudian ada apa lagi? Akses untuk semua. Jadi oke, ini untuk filenya, manajemen filenya. Kemudian ini bantuan dan dukungan, ini logo yang baru ya, cat seperti kucing ya. Oke, ada apa lagi di sini? Oke, bisa untuk edit foto kayak ini ya. Nah, untuk menampilkan foto. Oh ya, di sini ada editor video, ada editor gambar. Oke, jadi bisa kita gunakan untuk edit gambar dan edit video. Kemudian di sini ada apa lagi nih?
Oke, kita bisa untuk memutar multimedia, jadi bisa untuk musik, kemudian ada untuk video. Kemudian di sini apa ini? Oh, ini digunakan untuk mencari perangkat lunak yang baru. Jadi seperti Android lah. Jadi kita ketikkan apa yang kita cari, kemudian ketemu tinggal install. Oke, ini informasinya. Selamat datang di Ubuntu. Oke, jadi proses downloadnya tadi sudah selesai, update-nya sudah selesai. Sekarang tinggal proses instalasinya berlanjutnya ya, lanjutkan instalasinya. Oke, ada beberapa data yang di download. Oke, di sini ternyata ada mengunduh paket bahasa. Ini kita bisa skip ya. Jadi biar tidak lama nanti kita prosesnya, ini kita bisa skip. Oh nah ya, skip atau nutup maksudnya. Oke, jadi di sini ada 26 ya, 26 menit. Oke, enggak 7 menit di skip, ternyata menutup ini ya. Oh, bisa di skip juga. Oke, skip ini berarti digunakan untuk membatalkan yang tadi yang mengunduhnya. Oke, memasang sistem. Oke, mengunduh paket lagi apa yang diunduh ini ya. Oke, 198 menit. Kita bisa skip aja lah. Kita skip untuk unduh datanya. Oke, jadi kalau misalnya nanti dia minta mengunduh dari internet, kita kalau ada tombol skipnya kita skip, kita batalkan agar tidak lama proses instalasinya. Nanti pas waktu kita sudah ada dan sudah menampilkan Linuxnya, baru kita melakukan update dan upgrade-nya atau download aplikasi atau sistem atau kernel yang baru. Oke, ini sudah memasang background, jadi memasang pilihan menunya. Kebetulan di sini juga dia mendownload ya, dia mendownload dari internet, biarkan saja. Nah, kenapa kita biarkan? Karena skipnya tidak kita bisa gunakan ya. Jadi grup ini penting ya, kali ini gagal nanti berarti instalasinya juga akan gagal. Oke, masuk sistem mengunduh juga kita skip aja. Oke, ini ada informasi pemasangan selesai. Pemasangan selesai, Anda harus menyalakan ulang komputer untuk dapat memakai sistem yang telah dipasang. Kita coba nyalakan ulang. Oke, di sini sudah ditekan skip. Kenapa ada skip ya? Skip itu karena komputer yang akan kita install itu terkoneksi dengan internet. Kalau misalnya tidak ada
koneksi internet, jadi tidak ada muncul tombol skip dia langsung nanti otomatisnya. Tidak ada download melalui internet juga, jadi instalasinya biasanya lebih cepat. Oke, minta remove instalasi medianya, kemudian kita klik enter. Nah, kita lihat hasilnya. Oke. Nah, jadi di sini akan muncul seperti ini. Yang pertama ada Ubuntu, ada Advanced Option for Ubuntu, kemudian ada Windows-nya, kemudian ada System Setup. Nah, jadi kita akan coba masuk ke Ubuntu terlebih dahulu. Oke, kita pilih Ubuntu-nya, kemudian kita enter. Oke, terlihat. Oke, sudah muncul tampilan ini, kemudian kita klik, kemudian kita masukkan passwordnya, kemudian sign in. Oke, jadi ini hasil dari yang sudah kita instalasi tadi. Kita saja down ya. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasil instalasi dari Linux Ubuntu-nya. Jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa menu yang sudah icon ya, yang sudah disediakan. Ini kita bisa klik file. Kita lihat coba. Oke, ini seperti Explorer ya kalau di Windows. Nah, ini dia partisinya, partisi yang lain. Ini partisi komputer, itu berarti partisi untuk Linux ini. Kemudian kalau yang 209 ini berarti untuk Windows-nya. Kita coba lihat, kita akses ya. Ini ada file Windows-nya. Kemudian yang ini adalah file yang D. Jadi masih kosong ya, kalau ini yang milik Windows saya. Oke, sepertinya hasilnya. Kemudian kita akan coba masuk ke Windows. Jadi kita restart. Kita restart, kita pilih nanti kalau sudah muncul gramnya, muncul tampilan yang drop. Oke, kita pilih yang ini, Windows Boot Manager. Kita enter. Kemudian kita lihat apakah masih adakah sistem operasi Windows yang sudah kita install terlebih dahulu. Oke, itu ada proses loadingnya. Oke, itu ada proses loadingnya. Kemudian nanti akan tampil Windows-nya. Kita tunggu. Oke, masih proses. Oke, saya kasih tips untuk mempercepat proses ini. Jangan gunakan hard disk ya, minimal gunakan SSD. Ini biar lebih cepat. Ini karena kita menggunakan hard disk. Oke, ini dia sistem operasi Windows-nya. Oke, jadi proses instalasi dual boot yaitu Windows 10 dan Linux sudah berhasil kita lakukan. Bagi yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah, dan jangan juga lupa aktifkan loncengnya agar mendapatkan informasi video-video berikutnya. Jangan juga lupa klik tombol like dan share ke teman-teman yang memerlukan, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video berikutnya.